Hi everyone, it's Timothy Kusuma here. Hari ini saya akan nge-review 4 lensa manual yang bagus banget. Lensa pertama adalah si 50mm f3,5. Nah, ini salah satu lensa yang paling unik ya saya bilang, karena dia bentuknya kayak gini. Ini dari Voigtlander 50mm f3,5 Heliar. Saya suka lensa ini karena bentuknya unik, kedua adalah enteng, dan ketiga hasil yang dihasilkan dari si lensa ini tuh warna dan 3D popnya itu tuh kelihatan banget. Jadi kalau misalnya 3D pop itu kan suka banget tuh diasosiasikan sama lensa-lensa Zeiss. Dan lensa si Voigtlander ini juga sangat bisa bikin 3D pop. Apa yang bikin saya nggak suka dari lensa ini adalah f-nya 3,5 instead of lensa-lensa lain manual biasanya f-nya 1.2 atau 1.4 atau bahkan 0.95. Yang kedua adalah TT Artisan 5014. Yes, ini adalah lensa yang baru keluar, baru sekitar 3-4 bulanan. Mungkin ini salah satu yang pertama ya di Indonesia. TT Artisan ini benar-benar ngopi dari si Leica Summilux, jadi 5014. Build quality-nya, bentuk badannya, fokusnya, ini benar-benar mirip deh. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ya ini M-mount. Jadinya MFD-nya, minimum focusing distance-nya itu 70 cm. Dan 5014 ini sudah ASPH ya, jadi saya ngelihat hasilnya ini tuh, wah ini bagus banget ya, CA-nya juga sangat minim. Terus kalau misalnya lensa-lensa Voigtlander itu kan suka tuh ada yang namanya vignette. Kalau ini vignette-nya juga minimal. Yang ketiga masih dari TT Artisan. Oke, ini 50mm f095. Jadi memang si TT Artisan ini adalah produksi lensanya itu suka banget ngopi dari si Leica. Jadi Leica ada 50 f095 Noctilux, TT Artisan juga ada 50 095 Noctilux. 50 ini berat, memang kualitasnya ya nggak beda jauh lah kalau misalnya bisa di-compare dengan si Noctilux. Tapi dengan harga sekitar 10 jutaan, menurut saya ini bagus ya. Apalagi f095. Ini suka banget di compare sama Mitacon 50 f095 juga. Kalau ini Leica mount, kalau misalnya si Mitacon itu Sony mount. Mana yang lebih bagus? Kalau saya pribadi lebih suka si 50 ini, TT Artisan, karena dia sudah ASPH. Kalau Mitacon itu belum ASPH dan masih sangat-sangat rentan flare. Tapi jangan salah, rentan flare itu malah bagus karena banyak orang yang nyari si Mitacon itu karena flare-nya yang cantik banget. Nah, yang keempat terakhir adalah Voigtlander 50mm f1.2. Ini salah satu lensa favorit saya. Kenapa? Karena hasil warnanya ini kalau ketemu sama Leica SL atau Leica M10 tuh bagus banget. Bahkan saya lebih suka Voigtlander 5012 ini dibandingkan 5014 Summilux-nya Leica yang 30-40 jutaan. Ini setengah harga, harganya sekitar 15 jutaan. Bokehnya bagus, CA-nya juga cukup minimal, tapi ya memang karena ini Voigtlander, pasti ada sedikit vignette khas-khasnya Voigtlander. Vignette-nya nggak terlalu kelihatan sih kalau misalnya kita foto biasa, tapi kalau misalnya foto di mana langitnya terang banget, pasti agak sedikit kelihatan. Nah, kalau disuruh pilih mana dari 4 lensa ini mana yang saya harus pilih, menurut saya sih tergantung sih. Satu adalah tergantung dari budget. Kalau budgetnya sekitar 4 jutaan atau 5 jutaan, pilih dua ini. Si Voigtlander 5035 sama 5014. Kalau kepengen bokeh, go for this 5014. Karena ya ini f-nya 3,5, ini nggak bakalan bisa terlalu bokeh atau nggak bakalan bisa sebokeh si 5014 ini. Kalau punya budget 10 jutaan, saya sangat rekomen si TT Artisan 50 f095 ini atau si Voigtlander 5012. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya sama-sama bagus, cuman
punya dua karakter yang berbeda. Kalau misalnya 50mm f095-nya Titi Atisan ini memang lebih fokus ke bokeh. Kalau misalnya ini bokehnya hanya di 1,2. Apa sih bedanya bokeh 095, bokeh 1,2? Nggak beda jauh. Nggak beda jauh, sama sekali nggak beda jauh. Jadinya ya sesuai selera aja. Kalau suka yang modern look, saya sangat rekomen 50-1.2 ini. Ini salah satu lensa favorit saya. Dan sampai saat ini saya pakai lensa ini udah sekitar 2 tahunan ya. Oke, jadi inilah 4 lensa manual 50mm semuanya yang menurut saya 4-4-nya worth untuk dibeli. Ya nggak usah beli 4-4-nya, tapi beli salah satu aja juga udah bikin hasil image quality kamu akan meningkat.